Oke, halo guys, balik lagi bersama tim Halo, GWS. Dan hari ini bersama gua Topan dan Wiji. gua Wiji. Hari ini Ya. akan ngebahas sebuah hal yang lagi hangat nih di dunia Yu-Gi-Oh ya, khususnya di dunia Iya, Yu-Gi-Oh TCG ya, format TCG. iya, Jadi hal ini kita mungkin lagi ngebahas Master Duel dulu, tapi masih di dalam dunia Yu-Gi-Oh, di mana yang Yu-Gi-Oh. ini lagi hangat banget dipembicarakan ya, karena baru aja di 17 Mei Baru aja semalam 2002 ya? ini, baru aja semalam ini berlaku gitu banlist yang di CG, dan banyak perubahan yang cukup ini ya, merubah gameplay ya kayaknya ya, bahkan ke Gameplay metanya ya? mungkin ya. Meta Hmm. TCG ya. Oke, tanpa berlangsung lama lagi, kita coba aja bahas apa saja sih yang berubah di banlist Mei 2022 ini untuk Yu-Gi-Oh TCG-nya ini ya. Oke, pertama ada monster yang baru aja masuk ke Forbidden List, yaitu Mecha Phantom Beast Auradon, yang Iya. awalnya masih bebas 3 ya, sekarang langsung Forbidden nih. Nah, ini kira-kira kenapa ya Ji bisa langsung masuk Forbidden gitu? Auradon ini dia generic, bisa dibilang generic rank 3 ya. Link rating 3 maksudnya. Mm-mm. Link rating 3 yang mana materialnya cukup 2 monster machine. Ya, kita bisa aksesnya lewat Vibrax dan satu monster lain machine ya kan. Hmm. Nah, dia punya 3 base effect, 2 diantaranya itu buat recover dan 1 diantaranya untuk memulai combo gitu kan. Jadi biasanya yang biasa dipakai oleh si player pemain ini yang memakai Mecha Phantom Beast Auradon ini adalah ability dia yang nomor 2 gitu. Oh, Yang oke. spesial sama satu Mecha Phantom Beast dari deck gitu. Wow, ini Dan instan juga banget ya. ability dia yang baru ketika dia baru link summon dia bisa ngeluarin 3 Mecha Phantom Beast token kayak gitu. Dimana berarti orang bisa lagi manggil summon monster baru lagi ya, kecuali Iya, link summon ya. betul sekali. Dan biasanya combo ini banyak dipakai buat synchro ya, karena token ya. Iya, Oke. karena dia mengeluarkan token. Jadi alasannya di Forbid mungkin karena menjadi sebuah jembatan summon yang terbilang sangat cepat ya, Ya, alasannya yang ya. mana tuh jarang sekali ya link monster itu jadi bisa loncat ke synchro ya. Tapi si Mecha Phantom Beast Auradon ini membantu untuk akses ke synchro monster itu. Gitu. Ya, dan tentunya bisa Lalu mencetak selanjutnya, beberapa monster-monster berbahaya lah ya, kurang lebih dari Auradon. Oke, selanjutnya kita bahas ada kartu kedua yang di Forbidden juga dari Limited ya. Dari Limited yang hanya Iya, boleh dari satu Limited. dibawa, sekarang jadi Forbidden ya, itu Prankits Meow Meow Moo. Jadi ini Gitu. archetype dari Prankits. Nah, ini juga kenapa ya Ji bisa tiba-tiba jadi di Forbid ya kartu seperti ini ya? Iya. Kita semua tahu Prankits itu deck yang speednya lumayan cepat ya. Karena One card dia play ya. dari one card play, Ya, one card play, dia bisa langsung combo lah. Tapi dia jembatannya harus dari Mew 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 dulu gitu. Oke. Dari Mew 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 di limit sekarang menjadi Forbid. Karena alasannya juga mungkin salah satunya dia punya ability kurang lebih mirip sama siapa Salamangreat Salaman itu Grid yang ya. Oh, archetype Salaman Grid ya. Satu. Hmm. ya Oke. yang bisa instant juga sama. Jadi Mew 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 ini sangatlah bagus untuk open combo di Prankits karena terlalu cepat juga decknya, mungkin di nerf ya Hmm. karena terlalu cepat gitu. Jadi Lalu selanjutnya ada apa Pan? Oke, sama ini kalau nggak salah juga ngaruhnya sama Adam Emancipator ya, kurang lebih ya. Iya, Bukan Prankits juga ada ya. Emancipator juga bisa memulai combo karena dia bisa bawa Prankits yang Roxas ya. Oke, baik. Oke, next ya, langsung aja kita bahas Iya. Predaplan Verte Anaconda. Nah, kalau ini sebetulnya sih mungkin nggak usah kita jelasin terlalu lama, juga pada ngerti kali ya yang main di TCG ya, Iya, karena betul. bisa nyetak beberapa monster fusion yang efeknya juga ngeri seperti Red Ice Dark Dragon serta Destiny Hero Destroyer Phoenix Enforcer ya, dengan sangat instan Iya, gitu. betul sekali. Cuma butuh material 2 efek monster, habis itu tinggal bayar Livoin 2000, 2000, terus kirim satu Oke. Polymerization atau fusion card yang dimaksud, udah langsung nyetak fusion monster jadi secara instan gitu. Nah, ini Iya. bener-bener membuat sebuah ini sih kemenangan yang cepat ya, maksudnya bisa ngebalikin Iya. keadaan gameplay Langsung ngebalikin keadaan. TCG juga dengan cepat gitu. Sekali. Jadi ini jelas sih alasannya kenapa di Forbid ya. Oke, Iya. next ya. Sebenarnya Pan, kasihan juga ya di dua archetype ini kita melihat ada Prankits dan Predaplan yang menjadi korban dari kejahatannya meta ya. Iya, Mecha Phantom Beast juga sih ya. Dia aktif kan ya Mecha Phantom Beast. 3 Iya, sih sorry, ya. Mecha Phantom Beast juga ya. Iya, 3 aktif ini yang kena menjadi langsung kejahatan Forbidden meta ya. semua. Iya bener. Iya, Kasihan banget sekali sih. ya. Oke, itu pertama kartu yang masuk Forbidden. Sekarang kita next Iya. ke kartu yang masuk ke Limited ya, yang berubah jadi ke Iya, Limited. limited.
Oke, cukup banyak seperti kalau kita cek. Nah, awalnya adalah Jet Synchro nih. Akhirnya mungkin para salah Lepas satu lepas ya dari Forbidden ya. Setelah beberapa cukup lama di TCG, akhirnya Jet Synchro lepas jadi limited. Ya, jadi kurang lebih kenapa alasan Jet Synchro ini bisa lepas? Kurang lebih alasannya ya karena tadi salah satunya Mecha Phantom Beast Aurgadon sudah di Forbidden. Jadi kehadiran Jet Synchro yang bisa buat cetak Crystal Half-Kibrax juga udah nggak relevan untuk ke Mecha Phantom Beast-nya lagi ya arahannya ya. Jadi Jet Synchro jadi udah nggak terlalu berbahaya itu gitu. Jadi kenapa inilah alasannya dia menjadi limited. Nah, oke, kita next aja langsung ke yang berikutnya yaitu Red Rose Dragon. Nah, ini kira-kira kenapa Ji? Ini kartu yang baru saja masuk ke limited nih dari bebas dipakai 3 gitu ya. Karena Red Rose Dragon ini di combo CG dia ada combo tukar play dengan Tenyi ya. Dia 2 kartu aja bisa bikin 4 negator, ada di siapa? Baron the Floor dan kawan-kawannya gitu kan. Dengan 2 kartu modal 2 kartu aja Red Rose Dragon ini. Gitu, Pak. Oke, jadi ini kurang lebih masuk limited karena bisa menjadi jembatan combo yang bisa bikin cetak board yang ngeri ya. Buat modal sebuah aja dalam satu turn. Nah, ini yang kita lihat cukup aneh nih ya. Setelah dari tahun 2004 kalau nggak salah nih ya, main TCG. Kalau yang main TCG udah 20 tahun berarti hampir 20 tahun nunggu ya Yatagarasu. 2 dekade ya, Pak? Iya, hampir 2 dekade. Nah, lepas kartu ini akhirnya dari Forbidden ke Limited. Nah, Yatagarasu dan dengan catatan kartunya nggak di errata ya efeknya ya. Lepas tanpa errata ya. Belum ada informasi lagi dari Konami seperti tidak ada errata ya. Ya, jadi tidak ada errata dan kartu ini langsung di Limited. Nah, kurang lebih singkatnya Yatagarasu ini kenapa di Forbidden selama ini karena memang efeknya berbahaya sih ya. Karena jika dia berhasil inflict battle damage ke opponent, mereka langsung di skip draw phase-nya loh. Nah, setelah itu dia di end turn balik lagi ke tangan dan itu akan bisa menjadi combo looping gitu. Biar akan bisa menjadi combo looping sehingga musuh udah nggak bisa nge-combo lagi dan artinya mereka stuck gitu. Tinggal terima pasrah aja ya. Jadi itulah kenapa seberapa bahayanya Yatagarasu, makanya sampai di Forbidden cukup lama begitu. Oke, langsung aja kita next ke kartu baru. Nah, Crystal Half-Kibrax yang tadi kita juga sempat sebut. Ya, dia dari bebas ya kalau kita cek ya di TCG, jadi sekarang di limited juga. Di limited. Kenapa nih Ji kira-kira Ji? Crystal Half-Kibrax ini bisa di limit? Karena ya Half-Kibrax ini dia bisa summon tuner ya dari deck ya. Yang mana Thunder itu bahaya banget dan dia juga punya ability dia bisa kabur quick effect ngeluarin satu synchro monster dari extra deck gitu. Jadi running condition ya. Iya, jadi banyak ini ya kondisi buat ngebuat ngecetak monster baru yang lebih berbahaya lagi juga ya alasannya ya. Bisa akhirnya di limit juga. Oke, kita coba langsung next lagi ke nextnya yaitu Performapal Monkey Board. Nah, ini juga salah satu kartu yang di Forbidden cukup lama dari zaman Pendulum ya kalau nggak salah ya. Monkey Board ini baru keluar ya. Ini 2000 dan berapa ya? 2015-2016 ya kalau nggak salah gue inget ya. Jadi sekarang baru dilepas lagi nih. Nah, ini juga kenapa ya Ji alasannya bisa akhirnya dilepas ya untuk Monkey Board ini? Mungkin karena mekanisme pendulumnya juga udah di nerf juga ya. Karena dulu kan pendulum dari face up extra deck bisa langsung summon juga kan. Benar-benar. Karena sekarang sudah dirubah ruling dari pendulum yang keluar dari face up extra deck itu harus menuju link point tuh dari monster link gitu. Jadi keyboard ini tidak terlalu bisalah dibuka lah keluar lagi gitu buat menambah deck pendulum jadi varian meta nantinya. I see. Jadi kurang lebih karena master rule yang baru ya. Jadi Monkey Board ini bisa lebih balance kemungkinan ya. Jadi makanya Konami memutuskan untuk melepas juga ke limited ya. Oke, kita cek lagi next. Shooting Racer Dragon, Synchro Monster level 7 Synchro Tuner ya, kurang lebih ya. Dia itu Synchro Tuner. Nah, dia ini memang kalau gue cek sendiri, dia tuh punya efek yang kurang lebih dengan maksud bisa ngubah bintang dia sesuai monster yang dibuang dari deck ke graveyard. Dan intinya ini bisa mencetak mudah monster baru yang tentu bisa kembalikan keadaan ya. Inilah kenapa salah satu alasan Shooting Racer Dragon juga di limited. Jadi kurang lebih alasannya sama kayak Crystal Half-Kibrax juga kayak Red Rose Dragon tadi ya. Kurang lebih ini kartu jembatan yang bisa mencetak banyak combo dalam satu turn gitu. Nah, jadi itu alasannya kenapa Shooting Racer Dragon di limited. Nah, lanjut lagi. Kayak kartu-kartu yang di limit tuh banyak yang menarik ya. Dari Forbidden beberapa banyakan ya. Akhirnya lepas. Chance of Heart ini juga Chance of Heart ya. Ini juga
kartu yang udah cukup lama ya kayaknya ya, nggak pernah lepas, akhirnya lepas juga gitu. Pas Bisa dimainin akhirnya di TCG ya. Dan efeknya memang sangat simpel ya. Target satu monster opponent control, take control it until the end phase. Ya, udah nggak ada cost ya. Beneran nggak ada cost ya. Bebas banget gitu. Kartu zaman dulu emang enak ya. Jadi mungkin kenapa kartu ini bisa dilimit karena mungkin juga udah banyak ya kartu-kartu seperti Archetype, Sky Striker atau beberapa kartu lainnya yang bisa take control musuh juga ya. Tentunya. Nah, jadi Chest of Wrath ini mungkin dipertimbangkan akhirnya bisa jadi masuk ke limited. Oke, lanjut terakhir ke limited lagi, Time Seal. Nah, ini nih. Orang juga kemarin banyak yang cukup berdebat ya, kenapa bisa tiba-tiba kartu seperti ini dilepas gitu ya. Karena kalau kita cek sendiri ya, efeknya tuh skip the draw phase of your opponent next turn gitu. Bisa gagalin draw phase-nya musuh dan itu sangat sangat mengubah situasi sih ya kalau kita lihat ya. Jadi menurut lu kenapa nih Ji? Kenapa bisa lepas nih kira-kira nih untuk Time Seal sendiri? Pertama karena mungkin dia trap card ya, jadi butuh setup dulu gitu, jadi butuh di set gitu. Kalau jalan second mungkin tidak terlalu relevan gitu. Tapi kalau jalan first mungkin berpengaruh di turn ketiga dari pemain tersebut gitu kan. Jadi dia bisa di skip draw phase sama kayak Yatagarasu juga. Kenapa Yatagarasu bisa lepas? Karena mungkin Yatagarasu agak sulit sekarang ya untuk menembus inflict battle damage ke lawan langsung gitu kan, susah sekarang. Udah beda sama format zaman dulu ya. Iya, beda dengan zaman dulu yang masih lambat gitu setup. Iya. Karena sekarang satu turn aja bisa cetak full monster kali ya, full board monster gitu ya. Oke. Sip. Nah, kurang lebih tadi itu kartu-kartu yang menjadi limited ya. Sekarang kita bahas lagi kartu yang menjadi ke semi limit. Nah, kalau kita cek sendiri nih ya, kita lihat ikonnya sendiri, kartu semi limit itu semuanya dari limited ke semi limit nih ya. Nah, kita coba cek dari limit ke semi semua. Kita cek pertama Dynamite Knight, The True Draco Fighter. Nah, ini kira-kira kenapa ya bisa jadi semi limit juga ya dari limit ya? Karena diagramnya juga lagi nggak ada kan, sekarang diagramnya nggak ada. Di searcher dari True Draco sendiri itu kan paling bagus Dynamite ya. Karena dia bisa nyari trap. Yang mana kalau trapnya itu dari field ke center graveyard bisa tembak satu monster gitu. Dynamite di sini penting banget jadi beat stick dari si True Draco sendiri gitu. Oke. Jadi ini alasannya bisa lepas di dekat semi limit ya. Lalu kedua ada Cyber Angel Ben 10. Nah, kalau menurut gua sih ya, salah satu alasan Cyber Angel Ben 10 ini akhirnya bisa masuk ke semi limit lagi dari limited karena di banlist sebelumnya salah satu kartu yang biasanya berhubungan dengan combo efek fairy ritual juga Eva ya. Eva itu udah di-banned di TCG. Jadi Ben 10 udah nggak semengerikan itu gitu. Jadi bisa dipertimbangkan masuk ke semi limit ya, karena Eva sebagai salah satu kartu searcher di deck-decknya seperti Drytron, Archetype atau yang lainnya yang menggunakan ritual fairy, Eva-nya udah nggak ada nih. Jadinya sampai Angel Ben 10 bisa dipertimbangkan masuk ke semi limit seperti itu. Nah, lalu next lagi ke Fire Formation Tanky. Nah, Fire Formation Tanky juga dari limited di TCG akhirnya masuk ke semi limit. Nah, ini kenapa Ji kira-kira bisa masuk semi limit? Kan dia kalau kita cek kurang lebih efeknya searcher juga ya saat ditaruh ya. Kenapa bisa masuk semi limit ya dipertimbangkan ya kira-kira? Kemarin sempat limit karena Tree Brigade ya. Tree Brigade lumayan broken karena dia bisa nyari fractal dan dengan zodiak. Iya benar-benar. Sekarang kan Tree Brigade itu udah lagi nggak ada di circle meta yang di lagi TCG ya. Terbesarnya gitu kan. Meta terbesarnya lagi tidak ada Tree Brigade. Jadi untuk lepas Tenki nambah satu lagi itu keputusan dari Konami lumayan bijak gitu untuk deck-deck Beast Warrior yang lainnya bisa bergerak juga gitu. Iya. Akhirnya mungkin yang suka main deck Beast Warrior ya, itu bisa lebih efektif mungkin ya dibanding apa sebelumnya gitu. Nah, sekarang kita next lagi ada Pot of Desire. Nah, ini sempat heboh nih kemarin, di mana di banlist sebelumnya kartu ini masuk dari unlimited ke limited ya. Nah, sekarang Konami pun mungkin berbaik hati akhirnya untuk yang para player TCG akhirnya kartu ini dilepas lagi jadi ke semi limit ya. Jadi udah nggak terbatas kemarin. Mungkin kalau mereka kemarin agak bingung ya pakai deck yang pakai drawer ya, butuh drawer, akhirnya drawernya masuk ke semi limit ya, bisa lebih lega dibanding limited gitu. Karena menurut gue juga Pot of Desire karena dia efeknya udah hard OPT, jadi ya oke sih dimasukin semi limited karena toh bawa 2 cuman untuk kemungkinan naiknya lebih tinggi aja di deck gitu ya. Pasti draw. Iya betul sekali. Oke, next Trickstar Like Stage. Nah, ini juga
archetype dari Trickstar nih bisa dari kartu limit ke semi limit, itu kira-kira kenapa juga Ji bisa masuk ke semi limit ya? Ini kan field spell ya kalau kita cek ya. Ya, field spell. Kira-kira kenapa dia bisa masuk ke semi limit juga akhirnya? Nah, dia searcher satu-satunya dari Trickstar ya. Searcher yang bisa nyari kartu apapun dengan Trickstar ya. Dan dia juga bisa punya ability nge-burn ya. Dulu kan parah banget karena Trickstarnya bisa nge-burn, first turn lu tangan di shuffle ataupun tangan lu bisa di lock sama combo draw and lock gitu kan. I see. Main sakit. Light stats ini kan dilepas jadi semi karena si trapnya Raincar itu juga udah limit kan. Benar-benar. Berarti apa juga biar lebih balancing juga ke ininya ya, ke Trickstar-nya sendiri pemain Trickstar-nya sendiri. Oke. Nah, yang terakhir ada Wall of Reveling Light ya, kartu yang sudah cukup lama juga ya di TCG dari limited ya, akhirnya bisa masuk ke semi limit. Mungkin kalau menurut gua sendiri juga sekarang udah kurang relevan ya orang-orang bawa Wall of Reveling Light, kecuali untuk beberapa deck yang memang butuh kartu ini ya. Butuh stall ya. Buat stall ya benar. Jadi menurutku pertandingan masuk ke semi limit sih udah oke sih. Nah, lalu terakhir ada kartu-kartu di Forbidden List yang ini akhirnya bisa bebas nih dari Forbidden List, yaitu pertama ada kartu dari limited sampai semi limit yang ke unlock jadi bebas. Pertama Night Assailant. Night Assailant ini kenapa ya bisa masuk bebas akhirnya Ji? Dulu kan dia sempat di limit tuh karena combo Brionek dulu kan. Dia kalau ada legal target flip monster lain, ketika dia pakai ability dari Brionek, dia bisa balikin dirinya sendiri tuh. Makanya kena tuh Night Assailant kan langsung di limit kan. Tapi sekarang dia udah kena errata juga, dia harus balikinnya selain si Night Assailant-nya sendiri gitu. Jadi nggak bisa dua. Jadi kalau mau combo balikin ngeloop kayak gitu harus ada 2 Night Assailant gitu kan. Combo sekarang itu udah nggak relevan lagi gitu. Iya ya, terlalu lambat ya kurang lebih ya kombonya, bisa gampang diganggu juga lah. Oke. Next Trisula. Nah, Trisula kartu limit yang cukup lama juga akhirnya masuk ke bebas bisa 3. Ini menurut gua alasannya karena memang sekarang kan Trisula ini mungkin dari secara material memang generik, tapi kadang cukup susah untuk cetak tuner sama 2 non-tuner ya, dan efeknya itu harus disinkron summon saja. Kalau misalnya dia kayak di Infinite Impermanence atau dikasih gamma, udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi abis Trisulanya, betul ya. Jadi gua rasa ya Trisula ini lepas karena hand trapnya udah lumayan banyak gitu ya. Trisula banyak karena ada deck yang bisa cetak 3 Trisula dalam satu turn gitu kan. Itu kan lumayan sakit ya. Iya, benar-benar. Sekarang hand trap udah banyak. Jadi akses ke Trisula juga lumayan rumit kan. Betul. Yang seperti dijelasin tadi. Jadi kurang lebih udah karena mungkin di zaman sekarang udah nggak sesusah dulu buat handle Trisula. Jadi inilah alasan kenapa Trisula udah bisa lepas 3 di TCG ya. Oke. Iya. Next kita cek ada Salamangreat Mirastigalio. Exit monsternya Salamangreat nih ya, yang kuda ini. Nah, ini kenapa bisa lepas 3 juga akhirnya Ji? Mungkin karena Salamangreat kemarin Mirastalio udah di limit tuh berasa banget ya, karena dia removal satu-satunya dari si Salamangreat ya. Universal removal ya. Removal ya Salamangreat di limit, dan dia juga bisa starting combo dengan DT1 SS1 dari deck kan. Itu lumayan berasa banget pas di limit gitu. Jadi si Salamangreat langsung turun pamornya gitu. Jadi mungkin Konami mau meningkatkan pamor dari si Salamangreat itu sendiri dengan nggak unlimited dari Salamangreat Mirastalio lagi. Oke. Oke, selanjutnya ada dari semi limit juga ada kartu spell card ya, Hero Life ya. Archetype Hero dari Archetype Hero ya. Akhirnya dari semi limit juga lepas 3, yang dimana memang efeknya itu kan jika kurang lebih bisa special summon satu level 4 atau lower Archetype Hero dari deck ya. Jadi mungkin menurut gua salah satunya karena juga sama sih udah nggak relevan untuk di semi limit, akhirnya bisa lepas 3 gitu. Jadi buat bisa memperkuat juga untuk deck hero sih ya untuk sekarang. Lalu nextnya juga ada Salamangreat Circle nih dari archetype Salamangreat lagi. Tadi kan Miragestalio, ini ada Salamangreat Circle. Nah, Salamangreat Circle ini kenapa kira-kira bisa lepas 3 juga akhirnya? Ya tadi kan searcher Salamangreat itu sebenarnya dikit banget ya, karena deck Salamangreat itu tipikalnya deck toolbox, deck yang benar-benar banyak kartu yang nggak boleh naik ke tangan ya. Gitu. Jadi searchernya dikit tuh jadi berasa banget beratnya. Si Mirastalio-nya di limit, si Circle-nya di limit gitu kan. Jadi searchernya dia tuh cuma si Young Wolf gitu, yang serigala, yang cuma nyari satu spell Salamangreat.
Caltrop sama Mangret. Oke. Jadi kurang lebih memang alasannya juga biar tetap tentunya sama Grid bisa fight meta sekarang juga ya, akhirnya bisa dilepas. Nah, lalu juga terakhir ada Scapegoat. Scapegoat yang lepas dari 2 jadi ketiga, mungkin karena memang udah nggak seberbahaya sebelumnya ya Ji ya, akhirnya bisa lepas 3 ya untuk Scapegoat sendiri. Nah, oke. Jadi kurang lebih itu saja guys untuk Forbidden List yang hari ini kita bisa kasih tahu. Cukup banyak ya perubahannya dari semi limit ke unlock, dari limit ke unlock, lalu dari limited ke semi limit, dan juga beberapa bahkan kartu dari limited ke ban ya. Dari forbidden ke limit akhirnya juga ada beberapa kartu ke ban gitu, betul. Nah tentunya dengan ada banyak perubahan ini, gue yakin di Yu-Gi-Oh! TCG tentunya bakal ada perubahan meta pastinya, dan juga balancing game yang lebih adil ya, lebih sehat ya tentunya ya. Dengan tujuan seperti itu, dan tentunya diharapkan jadi banyak archetype yang bisa bersaing gitu, nggak cuma itu aja gitu ya di top metanya gitu. Nah semoga di balancing Forbidden List ini ya bisa membawa hal seperti itu sih ya. Nah menurut kalian juga gimana guys untuk Forbidden List ini? Apakah kaget gitu, mungkin kayak beberapa kartu seperti Yatagarasu atau Chest of Heart akhirnya bisa lepas, dan Time Seal juga bisa lepas. Nah kalau misalnya kalian pengen berkomen, boleh bisa cek langsung komen di YouTube kita di video ini, dan bisa berdiskusi ya tentunya dengan saling antar player. Dan tentunya itu aja sih yang hari ini kita bisa bawain tentang Forbidden List TCG. Oke, hari ini gua Topan dan Wiji pamit dulu. Thank you yang sudah menonton sampai akhir. Jika kalian suka video ini, boleh kalian like dan subscribe ya. Thank you.